Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Juliana Friska Beraji Gugup dengan nomor pokok mahasiswa 1913023 Saya merupakan mahasiswi Pendidikan Kimia Universitas Lampung. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi sistem koloid yang ada pada pembelajaran kimia SMA kelas 12. Pada kesempatan ini saya mengajarkan sistem koloid menggunakan berdasarkan kurikulum 2013 revisi. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.14 mengkelompokkan berbagai tipe sistem koloid dan menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. Lalu 4.14 yaitu membuat makanan ataupun produk lain yang berupa koloid atau melibatkan prinsip koloid. Selanjutnya teman-teman, ada pun juga tujuan pembelajaran sistem koloid pada saat ini, pada kesempatan ini, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian sistem koloid, lalu menjelaskan jenis-jenis sistem koloid, lalu menjelaskan sifat-sifat sistem koloid, lalu menjelaskan pengertian koloid liofit dan liofob, menjelaskan pengertian koloid hidrofil dan hidrofob, lalu menyebutkan macam-macam cara pembuatan sistem koloid, dan yang terakhir yaitu menjelaskan penerapan sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama kita mulai dari pengertian sistem koloid. Jadi teman-teman, istilah koloid itu pertama kali diutarakan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Thomas Graham sewaktu mempelajari sifat difusi beberapa larutan, itu melalui membran kertas perkamen. Lalu Graham ini menemukan bahwa larutan natrium klorida mudah didifusi. Sedangkan kanji, gelatin, dan juga putih telur sangat lambat atau bahkan sama sekali tidak berdifusi. Lalu zat-zat yang sukar terdifusi tersebut disebut koloid. Lalu pada tahun 1907 ada lagi seorang ilmuwan yang bernama Oswald. Beliau mengemukakan istilah sistem terdispersi bagi zat yang terdispersi dalam medium pendispersi. Lalu analogi dalam larutan, fase terdispersi adalah zat terlarut, sedangkan medium pendispersi adalah zat pelarut. Lalu maka ditemukanlah bahwa pengertian atau disimpulkanlah bahwa pengertian sistem koloid itu yaitu suatu campuran heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zatnya yang berukuran koloid atau si fase terdispersi bersebar secara merata dalam zat medium pendispersi. Lalu sistem koloid ini mempunyai beberapa jenis-jenis, yaitu apabila jenis-jenisnya ini dapat berdasarkan fase terdispersi dan juga fase pendispersinya, seperti pada tabel yang ada di samping. Pada fase terdispersi padat dan juga fase pendispersi gas, maka namanya yaitu aerosol. Baik teman-teman, bagian jenis-jenis koloid akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Kita mulai dari aerosol. Baik, aerosol itu dari sistem koloid dari partikel padat ataupun cair yang terdispersi dalam gas disebut dengan aerosol. Jika zat yang terdispersi berupa zat padat disebut aerosol padat. Jika zat yang terdispersi berupa zat cair maka disebut aerosol cair. Lalu contohnya yang aerosol padat yaitu asap dan juga debu dalam udara. Sedangkan contoh aerosol cair yaitu kabut dan juga awan. Lalu dewasa ini banyak produk-produk bermunculan dalam bentuk aerosol, yaitu seperti semprot rambut seperti hairspray, lalu semprot obat nyamuk seperti yang kita ketahui, parfum dan juga bahkan deodoran.
Lalu untuk menghasilkan aerosol diperlukan suatu bahan pendorong. Contohnya pada bahan pendorong ini banyak digunakan senyawa CFC dan juga karbon dioksida. Lalu selanjutnya yaitu sol. Sistem koloid dengan partikel padat yang terdispersi dalam zat cair disebut dengan sol. Lalu sistem koloid sol ini banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari maupun juga industri, seperti tinta tulis yang sering kita gunakan, cat, sol kanji, sol deterjen, sol sabun, dan lainnya. Lalu selanjutnya yaitu emulsi. Sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lainnya disebut emulsi. Saat terjadinya emulsi ini ada dua zat cair yaitu tidak saling melarutkan. Contohnya seperti santan, susu, kosmetik pembersih wajah, dan juga lateks. Lalu contoh dispersi minyak air dalam minyak yaitu mentega, mayones, minyak bumi, dan juga minyak ikan. Emulsi ini terbentuk karena perubahan suatu pengemulsi. Contohnya adalah sabun yang dapat mengemulsi minyak ke dalam air. Jika campuran minyak dengan air dikocok, maka akan diperoleh suatu campuran yang segera memisahkan jika didiamkan. Akan tetapi teman-teman, jika sebelum dikocok ditambahkan sabun atau deterjen, maka diperoleh campuran yang stabil yang kita sebut dengan emulsi. Contoh lainnya yaitu kasein dalam susu dan kuning telur dalam mayones. Selanjutnya yaitu buih. Sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair disebut buih. Contoh buih ini seperti sabun, deterjen, dan juga lainnya. Buih ini dapat mengalir ke suatu gas ke dalam suatu zat yang mengandung pembuih. Buih digunakan dalam berbagai proses, misalnya buih sabun pada pengolahan biji logam, pada alat pemadam kebakaran, atau lainnya. Lalu selanjutnya yaitu gel atau gel. Koloid yang setengah kaku ini antara padat dan juga cair itu disebut dengan gel. Contohnya seperti agar-agar, lem kanji, selai, gelatin, sabun gel, gel silika, dan juga seperti pada gambar yaitu minyak rambut. Gel ini dapat terbentuk dari suatu sol yang zat terdispersinya mengabsorpsi medium dispersinya, sehingga terjadi koloid yang agak padat. Baik teman-teman, setelah membahas jenis-jenisnya, maka kita akan membahas sifat-sifat dari sistem koloid ini. Terdapat beberapa sifat-sifat dalam sistem koloid, yaitu yang pertama efek Tyndall, di mana efek Tyndall itu apabila kita umpamakan seperti sorot lampu mobil pada malam yang kabut, maka kita akan melihat partikel-partikel kecilnya, seperti pada gambar yang sudah ada. Kita dapat melihat bahwa dalam larutan tidak terlihat partikelnya, dalam koloid terlihat partikel yang sangat kecil, dan juga dalam suspensi maka akan terlihat partikel-partikel yang cukup besar. Lalu contoh lainnya yaitu sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop yang berasap atau berkabut, maka kita dapat melihat partikel-partikelnya. Atau berkas cahaya yang melalui celah pohon dedaunan pada pagi hari yang berkabut, maka kita dapat melihat partikel-partikel kabut tersebut. Lalu selanjutnya yaitu gerak bond. Gerak bond ini yaitu gerak zigzag partikel koloid yang disebut dengan gerak bond. Merupakan salah satu faktor yang menstabilkan koloid. Oleh karena bergerak terus-menerus, maka partikel koloid dapat mengimbangi gaya gravitasi sehingga tidak mengalami sedimentasi. Lalu selanjutnya yaitu muatan koloid. Muatan koloid ini terdapat 4 pembahasan, yaitu elektroforesis, absorpsi, koagulasi, dan juga pengolahan air bersih.
Lalu selanjutnya itu koloid pelindung. Pada beberapa proses, suatu koloid itu harus dipecahkan. Misalnya, koagulasi lateks. Di lain pihak, koloid perlu dijaga supaya tidak rusak. Contoh, koloid pelindung ini akan membungkus partikel terdispersi sehingga tidak dapat lagi mengkelompok. Contoh dari koloid pelindung yaitu yang pertama pada pembuatan es krim digunakan gelatin untuk memecahkan pembentukan kristal besar es atau gula. Lalu yang kedua yaitu cat atau tinta tidak dapat bertahan lama karena menggunakan sistem koloid pelindung. Lalu zat-zat pengemulsi seperti sabun dan deterjen juga tergolong dalam koloid pelindung. Lalu sifat yang selanjutnya yaitu dialisis. Baik, selanjutnya yaitu ada koloid liofil dan juga koloid liofob, di mana koloid liofil merupakan koloid yang berfase terdispersi, mempunyai afinitas atau besar atau mudah menarik medium pendispersi. Contohnya sabun, deterjen, dan juga kanji. Sedangkan koloid liofob itu merupakan koloid yang fase terdispersinya mempunyai afinitas yang kecil atau menolak medium pendispersinya. Contohnya seperti dispersi emas, belerang dalam air, dan FeOH. Untuk mengetahui perbedaannya, kita dapat melihat pada tabel yang ada di samping. Selanjutnya yaitu koloid hidrofil dan juga koloid hidrofob, di mana kita dapat melihat perbedaan dari keduanya. Pada sol hidrofil yaitu mengabsorpsi mediumnya, sedangkan pada sol hidrofob tidak mengabsorpsi mediumnya. Lalu pada hidrofil bersifat reversibel, sedangkan pada hidrofob tidak bersifat reversibel. Lalu perbedaan selanjutnya dapat teman-teman baca pada tabel yang ada di samping. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu pembuatan koloid. Pembuatan koloid ini mempunyai dua cara, yaitu yang pertama kondensasi dan juga dispersi. Dengan cara kondensasi, partikel larutan sejati bergabung menjadi partikel koloid. Cara ini dapat dilakukan dengan reaksi kimia seperti reaksi redoks, hidrolisis, dan juga dekomposisi rangkap atau dengan penggantian pelarut. Lalu selanjutnya cara dispersi. Dengan cara dispersi itu partikel besar itu akan dipecahkan menjadi partikel koloid. Nah, cara dispersi ini dapat digunakan secara mekanik, peptisasi, dan juga dengan loncatan bunga listrik atau cara bujur Bredig. Baik, selanjutnya teman-teman kita akan membahas tentang koloid dalam kehidupan sehari-hari. Pada industri kosmetik, koloid dapat kita temukan pada foundation, pembersih muka, atau pembersih wajah, shampoo, pelembab badan, deodoran, yang pada umumnya itu merupakan contoh dari emulsi. Lalu pada industri tekstil, pewarnaan tekstil itu berbentuk koloid karena merupakan daya serap yang tinggi, sehingga pewarnanya dapat melekat pada tekstilnya. Lalu pada industri farmasi, banyak obat-obat yang dikemas dalam bentuk koloid agar stabil dan tidak mudah rusak. Baik, selanjutnya yaitu industri sabun dan deterjen. Sabun dan deterjen merupakan emulgator untuk pembentukan emulsi antara kotoran atau minyak dengan air, sehingga sabun dan deterjen dapat membersihkan kotoran, terutama kotoran dari minyak. Lalu pada industri makanan,
banyak makanan yang dikemas dalam bentuk koloid untuk kestabilan dalam jangka waktu yang lama. Contohnya susu, santan, kecap, dan lainnya. Baik teman-teman, selain dari penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sebuah modul yang sudah saya buat sebagai bahan ajar menggunakan Flip HTML5, di mana teman-teman dapat mengaksesnya menggunakan link yang ada pada layar. Pada tampilannya akan seperti pada layar. Lalu di sini berisikan materi-materi yang hampir sama dengan penjelasan yang sudah saya berikan. Jadi komponen dasar, tujuan, dan lainnya. Apabila teman-teman ingin mengaksesnya, teman-teman dapat menggunakan link yang ada pada layar. Selain dari penjelasan dan juga modul yang sudah saya berikan, teman-teman dapat mendalami materi tentang koloid menggunakan aplikasi Psikolo.id, di mana dalam aplikasi ini berisi sebuah kuis seperti pada layar, di mana kuis ini berisikan kuis salah dan benar. Seperti ini teman-teman. Salah satu perbedaan antara suspensi dan koloid adalah koloid stabil sedangkan suspensi tidak. Apabila jawabannya benar, akan muncul stiker good job. Apabila pernyataannya tidak sesuai dengan jawaban, maka akan muncul stiker sedih. Lalu jawabannya salah, yaitu akan muncul stiker sedih. Baik, demikian teman-teman penjelasan mengenai sistem koloid. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah mau belajar bersama. Semoga video ini bermanfaat dan juga membantu teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar untuk selanjutnya. Bye-bye.